Training Center Timnas Indonesia akhirnya akan segera menjadi kenyataan setelah sekian lama hanya menjadi wacana. Lokasi proyek ini akan berada di Ibu Kota Nusantara, IKN, dan akan dibangun di atas tanah seluas 34,5 hektar di area tersebut. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan bahwa pembangunan training center ini akan segera dimulai, dan dalam proyek tersebut, FIFA akan memberikan bantuan sebesar 85,6 miliar rupiah. Ini adalah cita-cita lama yang telah dinantikan oleh masyarakat pecinta sepak bola, kata Erick Thohir. Ini adalah langkah pertama kita menuju pembangunan training center yang terpadu untuk tim nasional sepak bola, dan ini juga merupakan kali pertama FIFA memberikan hibah sebesar ini kepada sebuah negara, tambahnya. Permintaan untuk membangun training center Timnas Indonesia telah muncul sejak pelatih Sintayong menjadi bagian dari Timnas. Bahkan, dia sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah ini ketika Jokowi melakukan kunjungan ke Korea Selatan. Sintayong juga telah mengemukakan permintaan ini dalam berbagai wawancara media. Setelah mendapatkan kritik tajam dari netizen karena kinerja di SEA Games 2021, Sintayong menekankan pentingnya kerjasama semua pihak untuk membangun training center ini. Ketum PSSI saat itu, Muhammad Iryawan, berjanji akan membangun training center untuk Timnas Indonesia meskipun belum ada pembangunan fisik yang terlihat. Sintayong menggarisbawahi pentingnya training center untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia menyatakan bahwa dengan adanya training center, sistem sepak bola Indonesia dapat berkembang lebih baik. Sebelumnya, Sintayong telah mengajukan permintaan untuk segera membangun training center karena kurangnya kesempatan bagi para pemain untuk berlatih secara individu saat pemusatan latihan. Dalam sistem yang ada, pemain hanya bisa fokus pada aspek organisasi tim dan tidak dapat memaksimalkan potensi individu mereka. Dengan adanya training center, Sintayong berharap pemain Timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui sudah dibuat pusing karena klub-klub luar negeri yang dibela pemain Timnas U23 Indonesia belum juga memberi jawaban soal pelepasan pemain ke Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia memang dipastikan lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Namun, setelah memastikan lolos tim pelatih bahkan hingga PSSI pun langsung dibuat pusing sebab ajang 2 tahunan ini bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei mendatang. Situasi ini tentu saja membuat klub-klub tak memiliki kewajiban melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir bahkan mengaku sudah dibuat pusing dengan turnamen Piala Asia U23 2024 itu. Sebab pelepasan pemain yang selalu jadi andalan Sintayong yang saat ini berkarir di luar negeri inilah yang membuat pusing. Terdapat beberapa pemain yakni ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot. Pemain-pemain ini bahkan sebelumnya yang juga turut membawa tim Merah Putih mendapatkan tiket tampil di Piala Asia U23 2024 nanti. Namun, ini bisa beda cerita apabila mereka tak dapat membela Timnas U23 Indonesia nantinya. Erick Thohir melihat situasi ini pun mengaku pusing karena Piala Asia U23 nanti berlangsung tak bertepatan dengan agenda FIFA. Sehingga klub-klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke tim Merah Putih. Masih pusing, karena memang, Piala Asia U23 tidak masuk ke dalam kalender FIFA, ujar Erick Thohir, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Erick Thohir menekankan bahwa ia belum juga mendapat jawaban dari klub-klub para pemain abot. Pemain-pemain kita yang di Eropa masih belum mendapatkan jawaban bisa memperkuat atau tidak. Kita ketahui ada 4 hingga 5 pemain bermain di Eropa, ucapnya. Namun, untuk pemain yang bermain di tanah air dipastikan tak ada masalah. Karena kompetisi di Indonesia akan diliburkan sejenak agar pemain bisa membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nanti. Saya meminta kepada Liga khususnya buat Piala Asia U23 bulan April, saya memohon kepada Liga berhenti sebentar, kata Erick Thohir.
Liga sudah menyanggupi, klub-klub juga sudah menyanggupi sehingga ketika Piala Asia U23 di Qatar pemain terbaik bisa main, tuturnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan pembentukan Satgas Anti Mafia Bola merupakan wujud perhatian penuh Presiden Jokowi terhadap pembenahan sepak bola tanah air. Satgas Anti Mafia Bola merupakan kolaborasi antar individu independen dan PSSI. Ini merupakan kerja nyata mendorong pembenahan sepak bola nasional, agar bersih secara menyeluruh. Terutama, yang menyangkut praktik pengaturan skor dan pertandingan. Tadi pagi, saya dipanggil Pak Presiden. Selain melaporkan kesiapan Piala Dunia U17 dan rencana peletakan batu pertama Pusat Latihan Nasional PSSI di IKN, secara khusus saya diperintahkan untuk memberi perhatian serius soal praktik pengaturan pertandingan dan mafia sepak bola. Serta meminta keterlibatan tokoh-tokoh independen, agar jelas transparansinya, jelas Erick Thohir di Jakarta, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Erick menambahkan, atas arahan Presiden dan dorongan untuk melakukan introspeksi secara internal. Keterlibatan beberapa tokoh independen dalam Satgas diyakini akan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan PSSI sebagai organisasi yang gamblang, bersih, dan terbuka atas berbagai input serta temuan segala praktik kecurangan. Satgas Anti Mafia Sepak Bola, beranggotakan Ketua Steering Komite Piala Presiden tahun 2015 sampai tahun 2019, Marwarar Sirait, presenter TV, Najwa Shihab, mantan Ketua BPKP, Ardan Adi Perdana, dan Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Jika melihat individu-individu dalam tim ini, saya jamin Satgas bisa bekerja maksimal. Mereka bisa langsung laporkan temuan ke Presiden, karena tujuannya untuk percepatan dalam membersihkan sepak bola, papar Erick. Satgas ini juga akan berkolaborasi dengan FIFA, sebagai bagian transparansi, lanjutnya. Marwarar yang didapuk menjadi Ketua Satgas Anti Mafia Bola menegaskan komitmennya, untuk menjadi bagian penting transparansi dan transformasi sepak bola nasional. Saya apresiasi karena bersama-sama orang hebat di Satgas ini. Kami akan berkomitmen agar tim ini tidak masuk angin, tidak boleh gentar, dan tidak boleh takut, serta tidak pilih kasih, tutur Marwarar. Akan ada auditor terpercaya serta komunikasi yang baik dengan pihak Polri dan Kejaksaan, jika kami ingin mengungkap kasus yang terkait aturan hukum, tandasnya.